Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 24 Juli 2021. Kita berkumpul bersama dalam doa Sabtu pagi dan juga kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini sampai pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari pasal ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Kau mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Juga setelah pemahaman yang Tuhan berikan pada kami mau menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Musa sudah memberitahukan kepada umat pilihan Allah, yakni Israel, di dalam kitab Imamat, demikian juga diulang dalam kitab Ulangan. Imamat pasal 26 berkaitan mengenai janji ketaatan dan kutuk terhadap ketidaktaatan. Itu Imamat 26 dan juga diulang di dalam kitab Ulangan pasal 28. Jika mereka, yakni bangsa pilihan Allah, taat, maka Allah akan memberkati mereka. Jika mereka tidak taat, Allah akan mengutuk dan menghukum mereka. Kisah tentang Raja Hizkia dalam pasal 20 ini menunjukkan betapa Tuhan Allah setia melakukan sesuai dengan apa yang telah difirmankannya. Ketika Hizkia mendengar dari Yesaya bahwa ia tidak akan sembuh dan akan meninggal, maka menangislah ia. Kita perhatikan dalam ayat 1 sampai yang ketiga, saya bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah diberitahukan Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa Hizkia tidak akan sembuh, dia akan mati. Apa yang dilakukan Hizkia dalam pasal 20 ayat yang ketiga menjelaskan Hizkia datang kepada Tuhan dan menangis. Mendengar doa dan tangisan Hizkia, Tuhan pun berbelas kasihan, dan dikatakan ayat yang keempat sampai yang keenam. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Bapak Ibu Saudara, Allah mendengar tangisan dari seorang Raja Hizkia. Kemudian Tuhan berbelas kasihan memperpanjang usia Hizkia bahkan sampai 15 tahun lagi. Lebih daripada itu, Tuhan akan melepaskan Hizkia dari tangan Raja Asyur
yang dikisahkan juga di pasal yang ke-19 kemarin. Dengan demikian kita melihat bahwa Hizkia yang setia, tertulis dalam ayat yang ketiga, dan percaya penuh kepada Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di hari kemarin ketika kita merenungkan pasal yang ke-9, tiba-tiba orang Asyur yang hendak mengalahkan Israel dengan segala keyakinan orang Asyur itu dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Israel tanpa berperang, tanpa pedang, tetapi bisa mengalahkan musuh, bahkan rajanya juga akhirnya dibinasakan oleh anak-anaknya. Itu yang terjadi, kekacauan di Asyur. Bukan karena Hizkia maju berperang, tetapi karena dia melihat, Tuhan melihat ketaatan Hizkia yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan memberkati dia dengan kemenangan. Sekali lagi, bukan saja Hizkia yang taat kepada Tuhan mendatangkan berkat pemulihan kesehatan dan kesembuhan, tetapi juga ada berkat-berkat yang lain ketika Raja Asyur dikalahkan oleh Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa Hizkia yang setia dan penuh percaya kepada Tuhan mendapatkan berkat Tuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Tetapi tentu saja bukan berkat yang menjadi tujuan utama. Porsi kita adalah taat, maka Tuhan sumber segala berkat yang akan menyiapkan berkat-berkat yang diberikan kepada orang-orang yang setia dalam ketaatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya menuntut taat, dan taat. Ya, tetapi Dia juga berjanji akan memberkati setiap orang yang taat. Itu satu konsekuensi logis yang juga secara rohani kita bisa renungkan sebagai satu berkat dari anak-anak yang taat. Berkat taat mendatangkan berkat, sebaliknya ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah berkat yang diterima oleh Hizkia. Selain diperpanjang umurnya 15 tahun, bangsa Asyur pun dikalahkan dan diserahkan kepada Hizkia. Namun sayang, seribu sayang ya. Pada nas berikutnya kita melihat Hizkia tidak bergantung kepada Tuhan lagi, melainkan ia bergantung kepada Babel. Kunjungan utusan dari Babel dipahami oleh Hizkia sebagai kunjungan untuk mengikat persekutuan. Inilah sebabnya Hizkia memperlihatkan segala kekayaannya. Dan melihat hal itu Tuhan sangat marah. Melalui Yesaya, Tuhan mengatakan nubuat penghakiman, yaitu kerajaan yang kepadanya Hizkia bergantung akan menjadi kerajaan yang justru menghancurkan dan membuang keturunan Hizkia, bahkan bangsa Israel. Kita perhatikan di dalam ayat 16 sampai yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sebagai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam kisah Perjanjian Lama, Tuhan memberkati umat yang taat, sebaliknya Tuhan mengutuk umat yang sudah dipilihnya namun tidak hidup dalam ketaatan. Jadi ini satu prinsip yang logis, yang masuk akal, tetapi sebagai umat perjanjian baru, ketidaktaatan kita yang mendatangkan kutuk bagi kita telah ditanggung oleh Kristus Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Sehingga kita tidak menerima kutuk dari setiap ketidaktaatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini konsekuensi logis yang sejak Perjanjian Lama sudah disampaikan, bahkan sebelum Hizkia ada, yakni kepada Musa.
mengenai kutuk dan berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas seperti yang kita baca hari ini mau memperlihatkan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang berespon terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya. Bukan berarti manusia dapat mengubah kehendak Allah, tetapi dalam kedaulatan dan ketetapan Allah yang berubah. Allah juga berespon terhadap doa dan perbuatan umatnya. Kita perhatikan dalam Yeremia pasal 18 ayat 7 sampai yang 10. Dengan demikian kita melihat bahwa pernyataan Allah bisa saja bukan merupakan ketetapannya, tetapi kesempatan yang diberikan untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berespon terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu marilah kita sebagai umat Allah yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus berusaha keras untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya hidup kita terus berkenan baginya dan Allah akan menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya adalah sekali lagi kita terus belajar dari perjanjian lama ini, ketaatan kepada Tuhan, keseriusan dalam kita melaksanakan kehendak Tuhan. Sebab yang demikianlah yang mendatangkan berkat yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang menyadari akan hidupnya, berbalik dari segala dosa dan mengikuti Tuhan dengan setia. Terpujilah nama Tuhan dengan segala firman-Nya bagi kita sekalian. Mari kita berdoa dan bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon Engkau yang memampukan kami untuk dapat menerapkan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.